Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatia Marianti dari kelas matrikulasi dengan NPM 211 FF04005. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tanaman herbal yang mengandung khasiat untuk saluran pencernaan. Yang pertama ada untuk fisioterapi diare, yang pertama ada daun sendok atau Plantago major L dengan klasifikasi Kingdom Plantae. Nama daerahnya daun urat dari Sumatera, kuping menjangan dari Melayu, sembung otot, ki urat otot-ototan itu dari nama lain dari Jawa, cile atau uncal itu dari Sunda, torongoat itu dari Minahasa. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dengan dosis 1 kali sehari 6-7 lembar. Dengan cara pembuatan, ambil 6-7 lembar daun sendok lalu direbus dengan api kecil bersama 2 gelas air, tunggu hingga air rebusan menjadi 1 gelas. Senyawa aktif dan mekanisme kerjanya, daun sendok diketahui mengandung tanin, aukubin, dan flavonoid, apigonin. Ketiganya merupakan senyawa yang memiliki efek antibakteri yang dimana mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan seperti diare. Lalu yang kedua ada daun sambiloto atau Andrographis paniculate dengan dengan nama daerahnya, kalau orang Sunda disebutnya Ki Orai, Ki Perat, atau Takilo. Eh, Kalau dari Jawa disebut Bidara atau Sadilata, Sambilata, Takila. Sedangkan dari Sumatera adalah Pepaikan. Untuk bagian tanaman yang digunakan adalah daun dengan dosis 1 kali sehari 6-7 lembar. Cara pembuatannya diambil 6-7 lembar, cuci bersih, lalu direbus dengan api yang kecil, ditambahkan dengan 2 gelas air, ditunggu hingga air rebusan itu menjadi 1 gelas. Terus senyawa aktif dan mekanisme kerjanya adalah alkaloid dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu susunan peptidoglikan pada sel bakteri sehingga sel menjadi tidak utuh dan menyebabkan kematian sel. Flavonoid memiliki aktivitas antibakteri yang bekerja dengan cara melepaskan energi transduksi terhadap membran sel bakteri sehingga menghambat motilitas. Lalu yang ketiga ada saponin, mampu menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri yang menyebabkan terganggunya permeabilitas dari membran sel bakteri. Lalu tanin berinteraksi dengan protein dan membentuk kompleks ikatan hidrofobik yang dapat menimbulkan terjadinya denaturasi protein pada sel bakteri hingga mengganggu metabolisme sel bakteri. Lalu di sini ada fisioterapi tukak lambung, ada labu kuning atau Curcubitum moscata Durch. Dengan nama daerah dari Melayu ada labu parang, dari Sunda ada waluh, dan Jawa Tengah dan Jawa pun waluh. Bagian tanaman yang digunakan adalah buahnya dengan dosis 1 kali 200 gram selama 3 hari. Cara pembuatannya, ambil labu kuning sebanyak 200 gram, kupas dan cuci, lalu kukus hingga matang. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Senyawa yang aktifnya itu adalah kandungan provitamin A dan beta karotin dalam buah labu kuning. Vitamin A berfungsi untuk pertumbuhan sel epitel, melindungi mukosa dari keratinisasi, meningkatkan daya tahan mukosa terhadap infeksi. Dengan adanya asam retinoat, maka akan mempercepat pertumbuhan sel epitel dan mempertahankannya. Serta retinol berperan penting pada struktur sel epitel untuk memproduksi mukus. Lalu yang keempat ada bawang dayak atau Eleutherin palmifolia. Dengan nama daerah dari Kalimantan itu sebutnya bawang dayak, Sumatera itu bawang kapal, Jawa disebut bawang sambrang. Dosisnya 3 kali sehari 2 buah,
Cara pembuatannya, 2 umbi bawang dayak segar bisa langsung dikonsumsi. Konsumsinya cukup 3 kali sehari. Siapkan 10 umbi bawang atau bisa direbus dengan cara siapkan 10 umbi bawang dayak dan rebus dengan 3 gelas air. Bisa diminum 3 kali sehari. Senyawa aktif dan mekanisme kerjanya adalah flavonoid meningkatkan kandungan prostaglandin mukosa, menurunkan sekresi histamin dari sel emas oleh penghambatan histidin dekarboksilase, dan juga sebagai radikal scavenge. Polifenol dapat memberikan faktor pelindungan terhadap membran mukosa. Secara tidak langsung dapat menghambat sekresi asam lambung berlebihan yang dapat memperburuk kerusakan jaringan mukosa yang disebabkan oleh inflamasi. Lalu yang terakhir ada wortel atau Daucus carota dengan nama daerah. Kalau dari Sunda itu ol, dari Madura wortel atau ortel, dari Jawa itu ada wortel, wortel, wertol, wertel, atau wortel. Dengan dosis 1 kali sehari 200 gram. Cara pembuatannya, siapkan 200 gram wortel dan cuci dan potong, lalu masukkan ke dalam blender dan tambahkan air. Senyawa aktifnya ada vitamin A berperan penting pada kesempurnaan fungsi dan struktur epitel karena vitamin A berperan dalam diferensiasi sel dan proliferasi sel epitel. Bila tidak ada vitamin A, maka akan terjadi atrofi sel epitel yang epitel dan muskus berkurang. Ini untuk daftar pusaka yang saya pakai, beberapa jurnal yang saya pakai. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.